Halo Ibu dan teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Feniska Sapakuli, MPM 12114201190077 kelas F. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tentang materi pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir. Definisi pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir adalah bagian yang esensial dari semua asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir dan harus dilaksanakan secara rutin pada saat penolong persalinan dan kelahiran bayi, saat memberikan asuhan selama kunjungan antenatal atau pasca persalinan atau bayi baru lahir atau saat menata laksana penyulit. Yang kedua, Tujuan pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir adalah untuk melihat kesehatan bayi secara keseluruhan dan melihat apakah ada calon penyakit yang bisa segera ditangani. Yang ketiga, indikasi pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir adalah sebagai pemeriksaan rutin yang dilakukan pada semua neonatus. Pemeriksaan ini dilakukan pada semua bayi baru lahir tanpa kecuali, sehingga neonatus membutuhkan pemeriksaan fisik singkat pada menit awal setelah kelahiran, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan detail dalam 48 jam atau sebelum pulang dari rumah sakit. Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan setelah 1 minggu, kemudian 6-8 minggu setelah kelahiran. Pemeriksaan bayi baru lahir penting untuk menapis adanya anomali kontagenital. SOP pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir. 1. Pengertian. Suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko penularan infeksi mikroorganisme antara pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung. Yang kedua, tujuan. Sebagai acuan petugas dalam melakukan langkah-langkah pencegahan infeksi. Yang ketiga, kebijakan. 1. Peraturan puskesmas maupun rumah sakit tentang pencegahan infeksi. Yang kedua, semua petugas yang bekerja berkewajiban melaksanakan tingkat sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Yang ketiga, petugas harus menerapkan standar kewaspadaan universal dalam pertolongan persalinan pada kala 1, 2, 3, 4. A. Cuci tangan. B. Memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya. C. Menggunakan teknik asepsis atau aseptik. E. Menangani peralatan tajam dengan aman. F. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan atau termasuk pengelolaan sampah secara besar. 4. Prosedur. A. Aspek pencegahan dan pengendalian infeksi pada kala 1. 1. Batasi vagina sebelum dan sesudah pemeriksaan dalam. 2. Sarung tangan dan masker bekas pakai segera dilepaskan dan dibuang ke tempat sampah infeksius. 3. Tindakan obstetri hanya dilakukan atas indikasi. B. Aspek pencegahan dan pengendalian infeksi pada kala 1 dan 3. 1. Penolong menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, apron, sarung tangan steril, kacamata, masker, penutup kepala, pelindung kaki. 2. Episiotomi hanya atas indikasi. 3. Dalam pengklaman tali pusat menerapkan prinsip steril. 4. Periksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap. 5. Dalam penanganan bayi. A. Setiap petugas kesehatan yang menangani bayi harus menggunakan APD, masker, apron, sarung tangan. D. Jika diperlukan section pada bayi, pertahankan kesterilan. C. Jaga supaya tidak terjadi transmisi mikroorganisme dari petugas bayi dan lingkungan. 6. Jika terjadi ruptur atau robekan pada jalan lahir, A. Bersihkan daerah perineum dari cairan atau darah. B. Buka sarung tangan kotor, buang ke tempat sampah infeksius.
C. Pakai sarung tangan steril untuk melakukan jahitan episiotomi. D. Hati-hati saat melakukan penjahitan agar terhindar dari luka tusuk secara tak sengaja. E. Gunakan pemegang jarum dan pinset pada saat menjahit. Jangan pernah meraba ujung atau memegang jarum jahit dengan tangan. Jangan pernah meraba ujung atau memegang jarum jahit dengan tangan. C. Aspek pencegahan dan pengendalian infeksi pada kala 4 dan persiapan untuk menyusui. 1. Perhatikan higien ibu. Yang kedua, bersihkan area payudara dan areola mamae dengan air matang. 3. Apabila kondisi bayi baik, lakukan rawat gabung. D. Cuci tangan. 1. Segera setelah ibu tiba di tempat kerja. 2. Sebelum melakukan kontak fisik secara langsung dengan ibu dan bayi baru lahir. 3. Setelah kontak fisik langsung dengan ibu atau bayi baru lahir. 4. Sebelum memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril. 5. Setelah melepas sarung tangan terkontaminasi melalui lubang atau robekan sarung tangan. 6. Setelah menyentuh benda yang mungkin terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh lainnya, atau setelah menyentuh selaput mukosa, misalnya hidung, mulut, mata, vagina, meskipun saat itu sedang menggunakan sarung tangan. 7. Setelah ke kamar mandi. 8. Sebelum pulang kerja. E. Memakai sarung tangan. 1. Gunakan sarung tangan steril atau desinfeksi tingkat tinggi untuk prosedur apapun yang akan mengakibatkan kontak dengan jaringan di bawah kulit, seperti persalinan, penjahitan vagina, atau pengambilan darah. 2. Gunakan sarung tangan periksa yang bersih untuk menangani darah atau cairan tubuh. 3. Gunakan sarung tangan rumah tangga atau tebal untuk mencuci peralatan, menangani sampah, juga membersihkan darah dan cairan tubuh. F. Menggunakan teknik aseptik. 1. Penggunaan perlengkapan pelindung pribadi. 2. Antisepsis. 3. Menjaga tingkat sterilitas atau desinfeksi tingkat tinggi. G. Memproses alat bekas pakai. 1. Dekontaminasi segera setelah digunakan. Masukkan benda-benda yang terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 2. Pencucian dan pembilasan. A. Pakai sarung tangan karet yang tebal pada kedua tangan. Hati-hati bila memegang peralatan yang tajam seperti gunting dan jarum jahit. Yang B. Ambil peralatan bekas pakai yang sudah didokumentasi. C. Agar tidak menusuk benda-benda yang terbuat dengan peralatan dari logam. D. Cuci setiap benda tajam secara terpisah dan hati-hati. E. Gunakan sikat dengan air dan sabun untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran. F. Bukan ensel, gunting, dan klem. G. Sikat dengan seksama terutama di bagian sambungan dan sudut peralatan. H. Pastikan tidak ada sisa darah dan kotoran yang tertinggal pada peralatan. I. Cuci setiap benda sedikitnya 3 kali atau lebih jika perlu dengan air dan sabun. J. Bilas benda-benda tersebut dengan air bersih. K. Ulangi prosedur tersebut pada benda-benda lain. L. Jika peralatan akan didesinfeksi tingkat tinggi secara kimiawi, tempatkan peralatan dalam wadah yang bersih dan biarkan kering sebelum memulai proses DTT. Alasan, jika peralatan masih basah, mungkin akan mengencarkan larutan kimia dan membuat larutan menjadi kurang efektif. M. Peralatan yang akan diinfeksi tingkat tinggi dengan dikukus atau direbus atau disterilisasi di dalam autoklaf atau oven panas kering, tidak perlu dikeringkan dulu sebelum proses DTT atau sterilisasi dimulai. N. Selagi masih memakai sarung tangan, cuci sarung tangan dengan air dan sabun
dan kemudian bilas dengan seksama menggunakan air bersih. Untuk mencuci kateter, termasuk kateter pengisap lendir, ikuti tahap-tahap berikut. A. Pakai sarung tangan karet yang tebal atau sarung tangan rumah tangga dari lateks pada kedua tangan. B. Lepaskan penutup wadah penampung lendir untuk kateter pengisap lendir. C. Gunakan tabung suntik besar untuk mencuci bagian dalam kateter, sedikitnya 3 kali atau lebih jika perlu dengan air dan sabun. D. Bilas kateter menggunakan tabung suntik dan air bersih. E. Letakkan kateter dalam wadah yang bersih dan biarkan kering sebelum dilakukan DTT. 3. DTT dengan cara merebus. A. Gunakan panik dan dengan penutup yang rapat. B. Ganti air setiap kali mendisinfeksi peralatan. C. Rendam peralatan dalam air sehingga semua terendam dalam air. D. Mulai panaskan air. E. Mulai hitung waktu saat air mulai mendidih. Setelah perhitungan waktu mulai. G. Rebus selama 20 menit. H. Catat lama waktu perebusan peralatan di dalam buku khusus. I. Biarkan peralatan kering dengan cara diangin-anginkan sebelum digunakan atau disimpan. Jika peralatan dalam keadaan lembab, maka keadaan disinfeksi tingkat tinggi tidak terjaga. J. Pada saat peralatan kering, gunakan segera atau simpan dalam wadah disinfeksi tingkat tinggi dan berpenutup. Peralatan bisa disimpan sampai 1 minggu asalkan penutupnya tidak terbuka. 4. DTT kimiawi. A. Persiapkan larutan klorin 0,5%. B. Letakkan peralatan dalam keadaan kering. C. Pastikan peralatan terendam seluruhnya dalam larutan kimia. D. Rendam peralatan selama 20 menit. E. Catat lama waktu peralatan direndam dalam larutan kimiawi di buku khusus. F. Bilas peralatan dengan air matang dan angin-anginkan sampai kering di wadah disinfeksi tingkat tinggi yang berpenutup. G. Setelah kering, peralatan dapat segera digunakan atau disimpan dalam wadah disinfeksi tingkat tinggi berpenutup rapat. 5. Menggunakan peralatan tajam secara aman. A. Letakkan benda-benda tajam di atas baki steril. B. Jangan menutup kembali, melengkungkan, mematahkan atau melepaskan jarum yang akan dibuang. C. Buang benda-benda tajam dalam wadah tahan bocor dan segel dengan perekat jika sudah 2/3 penuh. Jangan memindahkan benda-benda tajam tersebut ke wadah lain. Wadah benda tajam yang disegel tadi harus dibakar di dalam inkinator. H. Pengelolaan sampah. Setelah selesai melakukan suatu tindakan, misalnya asuhan persalinan, dan sebelum melepas sarung tangan, letakkan sampah terkontaminasi, kasa, gulungan kapas, perban, dan lain-lain ke dalam tempat sampah tanah air atau kantong plastik sebelum dibuang. Hindarkan kontaminasi bagian luar kantung dengan sampah yang terkontaminasi. I. Mengatur kebersihan dan kerapian. L. Pastikan selalu tersedianya 1 ember larutan pemutih atau klorin 0,5% yang belum terpakai. 2. Gunakan disinfeksi yang sesuai untuk membersihkan peralatan tubuh, stetoskop, pinarts, doppler, termometer, inkubator di antara pemakaian, terutama sekali di antara ibu atau bayi yang berbeda. 3. Jika menggunakan oksigen, gunakan kanul nasal yang mengusap kanula dengan alkohol tidak mencegah terjadinya infeksi. 4. Segera bersihkan percikan darah. Tuangkan larutan klorin 0,5% pada percikan tersebut. Kemudian seka dengan kain. 5. Bungkus atau tutupi linen bersih dan simpan dalam kereta dorong atau lemari tertutup untuk mencegah kontaminasi dari debu.
6. Setelah selesai menggunakan tempat tidur, meja dan troli prosedur tersebut dengan kain yang dibasahi klorin 0,5% dan deterjen. 7. Setiap selesai menolong persalinan, seka kelemek menggunakan larutan klorin 0,5%. 8. Bersihkan lantai dengan lap kering. Jangan disapu, seka lantai, dinding atau permukaan datai langit setiap hari atau setelah menggunakan dengan larutan klorin 0,5% dan deterjen. 9. Ikuti pedoman untuk kebersihan dan kerapian. 10. Bersihkan dari atas ke bawah sehingga kotoran yang jatuh dapat dihilangkan. 11. Setelah gunakan sarung tangan rumah tangga. 12. Seka dan gosok hingga bersih permukaan datar atau setelah digunakan. 13. Tempelkan petunjuk khusus kebersihan di unit tertentu pada area yang mudah dilihat atau dibaca. Cantumkan secara rinci dan jelas tentang apa dan seberapa sering pedoman kebersihan dilaksanakan. Dan minta staf ikut bertanggung jawab untuk mengatur kebersihan dan kerapian. 14. Bersihkan sering mungkin dinding, tirai kain, plastik atau logam vertikal untuk mencegah penumpukan debu. 15. Jika dinding atau tirai terkena percikan darah, segera bersihkan dengan larutan klorin 0,5%. Jurnal yang saya cari, hubungan perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi pada bayi baru lahir di RSU Dr. Pirgandi, Medan 2019. Pendahuluan, perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan yang bertujuan merawat tali pusat pada bayi baru lahir agar tetap kering dan mencegah terjadinya infeksi. Perawatan tali pusat yang tidak benar pada bayi akan mengalami penyakit infeksi yang akan mengakibatkan kematian. Penyakit ini disebabkan karena masuknya spora, kuman, tetanus ke dalam tubuh melalui tali pusat, baik dari alat yang tidak steril, pemakai obat-obatan, bubuk atau daun-daunan yang ditaburkan ke tali pusat sehingga dapat mengakibatkan infeksi. Metode penelitian menggunakan metode korelasi dengan menggunakan pendekatan cross-seksional dengan tujuan untuk mengetahui hubungan perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi pada bayi baru lahir di RSU Dr. Pirgandi, Medan 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat dan bidan yang bekerja di ruangan neonati sebanyak 35 orang, yaitu 12 orang perawat dan 23 bidan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini digunakan cara total sampling sehingga sampel sebanyak 35 orang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa mayoritas responden melakukan perawatan tali pusat baik skor 14-20 sebanyak 85,7%, dengan mayoritas responden berada pada usia 36-45 tahun sebanyak 18 orang, 51,4%, dan berpendidikan S1 sebanyak 6 orang, 17,1%, dengan mayoritas pengalaman kerja 11-15 tahun sebanyak 15 orang, 42,9%. Berdasarkan jenis tenaga kesehatan, maka mayoritas bidan sebanyak 23 orang, 65,7%. Perawat dan bidan merupakan sebagai tenaga profesional yang juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai kepuasan perawat pada perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi pada bayi baru lahir dengan nilai signifikan Ki sama dengan 0,17, sehingga Ki kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi pada bayi baru lahir. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.